so complicated when it hurts. Yo, what's up guys, jangan bertemu lagi di MotoGP 24 Gear. Dan sekarang ini adalah replay dari race kemarin di Mandalika yang kita mengalami sebuah drama yang sangat tidak mengenakan. Kita membuat seorang Garcia terjatuh di tikungan keempat waktu battle di last lap. Dan kita yang nggak tahu ada si Garcia ngambil dari inside, kita nabrak dia dong. Kita rencana ngambil Apex-nya, malah nabrakin si Garcia dan kita dihukum. Turun beberapa posisi setelah finish yang harusnya kita finish di urutan kedua, terpaksa finish di urutan ke-7. Oke, sekarang MotoGP Japan Grand Prix. Apakah Surasep bisa ngebalas kekalahan di balapan kali ini atas kemarin di Mandalika? Oke, sekarang sama kita masih di posisi pertama meskipun gap dengan Foreman semakin rapat, tinggal 8 poin saja. Dan entah bagaimana ceritanya atau mungkin mereka mengadaptasi performa kita di race GP Mandalika kemarin dan mereka implementasikan di kualifikasi satu kali ini, dan ternyata hasilnya terbukti kita gagal meraih tempat untuk masuk ke Q2, bahkan sangat tipis sekali posisi kita untuk masuk ke Q2 karena kita hari ini finish di posisi kelima untuk sesi kualifikasi ke-1. Tapi ya meski begitu kita gagal masuk ke Q2 karena hanya 4 pembalap saja yang paling tercepat di sesi ini untuk lolos ke Q2, dan Surasep terpaksa untuk menguburkan niatnya meraih hasil maksimal di MotoGP atau di Japan Grand Prix. Dan seperti biasa Foreman Ligia dan juga si Alonso Lopez, itu wakil dari Bosco Scuro Speed Up Racing, mereka bisa memiliki hasil yang maksimal dengan Foreman meraih pole position dan Alonso Lopez di tempat kedua. Tapi meskipun mereka meraih hasil yang maksimal, kita nggak boleh pesimis karena gue yakin kita bisa improvisasi di lap pertama setelah start dimulai, karena itulah momen yang biasa bikin kita bisa bangkit dan memperebutkan posisi yang sangat banyak selepas start dimulai sebelum di tikungan 1. Hari ini kompon ban soft dan soft karena suhunya nggak terlalu tinggi dan cukup dingin. Suhu udara di angka 22 dan suhu treknya di angka 33. Soft dan soft gue rasa paling maksimal, paling bagus dipakai di balapan dengan suhu seperti ini. Oke guys, round ke-18 Japan Grand Prix MotoGP Circuit, it's on the way. Langsung saja kita berjuang mengambil beberapa posisi di turn 1. Oke, perlahan masuk, hati-hati jangan sampai ada kontak, dan nice. Asep masuk di posisi ke-15 dan kini dia si Gunnar menuju tikungan ketiga. Nampak jelas Surasep masuk di top 9 dan kini langsung kita kembali mencoba late braking dan Ogura kita overtaking. Luar biasa, what a move dari Surasep yang kini sepertinya Ogura kembali melawan. Apakah Kamzi akan meraih kemenangan di balapan kali ini? Itu si Ayo Ogura. Kemudian menjelang tikungan ke-5 entry Gunnar. Oke, kita bakal melewati tunnel atau trek di bawah jembatan, dan saat ini high speed Gunnar tikungan ke-6. Nice, bagus banget, dan sekarang Surasep sudah masuk di posisi ke-4. Oke, kita malah ngikutin racing dari AI yang melebar. Sepertinya nyaris saja kita membuat collision dengan Vietti dan juga Foreman, maksudnya si Alonso Lopez. Oke, Gunnar, aduh, kontak dengan Alonso Lopez. Apakah Surasep akan diinvestigasi atas insiden tersebut yang ngebuat? Oke, benar saja. Oh enggak, cuma masih aman. Turn ke-10 HRV Gunnar dan kini Vietti cukup melebar. Kemudian bisa kita lihat bersama-sama yang menjadi race leader itu adalah Foreman Aldeguer yang menjadi musuh utama kita di musim ini. Dan sekarang tikungan ke-11 lap pertama akan segera usai. Surasep semakin menempel laju dari Alonso Lopez. Entry Gunnar last chicane. Oke, nice. Aduh guys, sorry banget. Ada kontak dengan Alonso Lopez sehingga sekarang Surasep berhasil masuk di tempat ketiga meskipun dengan cara yang cukup kasar. Apakah manuver tadi akan diinvestigasi dengan FIM atau Dorna? Let's see. Hingga sekarang tidak ada notifikasi bahwa kita diinvestigasi, yang berarti insiden tadi murni insiden balap yang terjadi. Oke, berarti clear ya, kita nggak ngelakuin kesalahan. Yang di matanya Dorna atau FIM Stewart itu hanya insiden balapan saja. Tapi guys, tapi saat ini ada Ogura yang sudah mulai mendekat lagi gap dengan Asep Surasep. Aduh, kita melebar. Oke, sorry banget guys. Astaga.
Dan Ogura masih di posisi keempat. Sementara itu Alonso Lopez di posisi kelima sebagai juru kunci di 5 besar. Fermin Alger sementara diburu oleh Celestino Vietti. Dan kita melebar mengikuti racing line dari AI yang melebar di tikungan ke-7 tadi. Kemudian masuk ke tikungan V atau V corner. Hairpin di sektor ketiga. Exit kembali. Dan sekarang Ogura semakin menempel gap dengan Asep Surasep. Pertarungan Akamsi, maksudnya pertarungan yang melibatkan Akamsi dan juga rekan senegara Akamsi. Dan kini Ogura datang dari inside line. Dia akan mencoba late breaking. Langsung kita mencoba untuk bersandingan. Oke, masih side by side terpanjang Ogura. Dan dia melebarkan dan nice sekali Asep berhasil masuk overtaking. Namun di exit corner akselerasi Ogura lebih unggul dari Asep Surasep. Luar biasa. Astaga, kita ngebuat sebuah kesalahan dan satu peringatan kita kantongi gara-gara nge-shortcut. Vietti menjadi fast lap dan kini pertarungan perebutan posisi ketiga akan terjadi di antara kita bertiga. Antara Surasep, Ogura dan juga Alonso Lopez. Ini seru sekali. Alonso Lopez yang kemarin meraih kemenangan di GP Mandalika. Kini dia bertarung merabutkan tempat ketiga dengan Surasep dan juga Ogura. Apakah Akamsi yaitu Ogura bisa mempertahankan dan mengalahkan kita di balapan kali ini? Let's see guys. Karena gue yakin biasanya kalau Akamsi bakal lebih semangat lagi balapan di home race-nya. Entry corner, tikungan kelima. Lap ketiga masih sementara kita jalani. 3,5 lap lagi. Race GP MotoGP akan segera usai. Dan terbukti dengan kompon double soft depan belakang di suhu yang tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas. Itu sangatlah worth it sekali. Karena sekarang ini penggunaan ban kita stabil. Kiri kanan tengah semua stabil. Untuk degradasi ban yang nggak terlalu parah karena memang suhunya nggak tinggi. Cukup dingin. Oke, exit corner. Fermin masih menjadi race leader dan Ogura masih di belakang kita mendefense serangan dari Alonso Lopez. Vietti masih menjadi fastest lap tanpa ada. Astaga, nyaris saja Surasep ditabrak oleh Ogura. Dan kini di exit corner nampak jelas Ogura semakin mendorong performa motornya untuk bisa merebut tempat ketiga di Japan Grand Prix. Oke guys, entry corner, tikungan ke-11, melewati tunnel, exit kembali, entry kembali, last chicane. Fermin melewati area track limit dan Surasep membuat kesalahan dengan salah mengambil racing line. Kemudian Ogura datang di sebelah kanan mengovertaking dan kini Ogura mengambil tempat ketiga dari Surasep. Oke, fokus, stay in the line. Langsung kita kembali masuk mengovertaking dan masih kembali berduel bersandingan side by side di exit corner. Ogura kita hempaskan dan kini Ogura masih mampu mengimbangi laju dari Surasep. Dan kini di entry corner tikungan ketiga nampak jelas Ogura sangat tidak mau mengalah dengan Asep Surasep. Jelas saja Akamsi akan tampil semaksimal mungkin. Oke, Saviati gas crash dan out of the session. Let's see guys, siapakah yang akan meraih tempat ketiga di balapan kali ini? Kalau untuk urutan 1-2 kita udah gak usah fokus deh, karena udah jelas hanya mereka berdua yang mampu meraih kemenangan di GP MotoGP, Fermin dan juga Celestino Vietti. Oke, tikungan Shigeng sektor 3, turn ke-8, S corner, kemudian menuju tikungan ke-9 atau V corner. Perlahan masuk. Ogura mendapatkan sebuah peringatan. Sepertinya dia membuat kesalahan dengan melewati atau menyentuh area track limit. Oke, Alonso Lopez masuk di posisi keempat menggeser Ogura. Dan kini Alonso Lopez berasa akan datang membalaskan kekalahannya tadi ketika kita overtaking di last weekend di lap kedua, last corner. Oke guys, hati-hati, ini gue mencoba untuk ngelakuin balapan dengan sangat hati-hati. Takutnya kita mengalami masalah seperti ngebuat insiden dan terpaksa crash. Oke, tinggal 2 lap lagi. Race akan segera usai dan kini lagi-lagi yellow flag berkibar. Main straight, lap kelima kita masuki dan kini Sergio Garcia out of the session.
Hati-hati. Alonso Lopez mulai menyerang kita dan nampak jelas kondisi ban belakang sudah mulai sering tergelincir, yang berarti kompon ban belakang kita sudah mulai kehilangan grip untuk menggigit di aspal di MotoGP. Oke, turn ketiga, turn keempat, masih Alonso Lopez di belakang kita. Exit corner, keep focus, keep fighting, gap semakin rapat, pertarungan semakin sengit di sini. Top 3 akan menjadi pertarungan paling seru di Japan Grand Prix. Keep focus, keep fighting. High speed corner. Ke masuk gap dengan Alonso Lopez dan kini tikungan ke-7 entry corner kembali. Hati-hati, oke. Stay in the line dan kita malah melebar dan terpaksa kita di overtaking kah? Oke, tidak. Aman masih aman. V corner. Kita rem kembali. Oke guys, come on, keep focus, keep fighting. 1,5 lap lagi, perjuangan akan segera usai dan kini di entry corner. Tikungan ke-10. Alonso datang dan dia melebar. Alonso Lopez melebar sehingga sekarang Ogura akan mendekati Alonso Lopez, namun ternyata belum terjadi. Come on guys, 1 lap lagi akan segera usai. Ini asli cuy, kita kayak ngerasa di press banget sama rival di belakang. Dan kita pun udah ngos-ngosan banget buat nyusul si Firmin dan juga Celestino Vietti. Oke guys, astaga, Sorasa ngebuat kesalahan lagi, sangat-sangat disayangkan. Performa Red Bull KTM Ando sangat terburuk sekali di balapan kali ini. Oke guys, pertarungan 3 besar kembali terjadi. Masuki turn 1 alias first corner di lap ke-6, lap terakhir MotoGP Sirkuit Japan Grand Prix. Oke, Ogura sekarang mengovertaking Lopez dan kini Ogura semakin menempel laju dari Asep Surasep. Oke, tikungan ketiga. Stay in the line dan kini exit turn keempat. Keep focus, keep fighting. Alonso Lopez datang dari inside line. Dia mencoba mengovertaking. Langsung kita kembali melawan Alonso Lopez. Dan dia kita pajang melebar misalkan. Dan ternyata Lopez langsung ngeblocking lajur kita. Dan kini di exit corner Alonso Lopez masuk di tempat ketiga. Oke, come on, fokus. Turn 7 kita overtaking, bisakah? Dan kini oke, masih belum bisa. Stay in the line, kita overtaking, semoga nggak kontak. Dan nice, aman. Oke, nyaris saja benturan terjadi. Kemudian masuk ke tikungan 9 V corner. 1 sektor lagi, 1 tikungan hairpin lagi guys. Come on, keep focus, keep fighting. Dan kini di entry corner, tikungan ke-10 Alonso Lopez masih bersiap-siap menjegal kita hingga kini di exit corner. Keep focus, keep fighting, kita habis belah kanan menuju turn ke-11. Kita mencoba heartbreaking from Surasep dan semoga tidak melebar. Oke, nice sekali. Kemudian last sector, 3 tikungan tersisa di MotoGP Japan Grand Prix. Dan kini 2 tikungan terakhir, last corner, exit, akselerasi, tancap gas dan sekarang menuju finish line. Finally Asep dan Ogura menyusul dan kini akhirnya Asep meraih tempat ketiga. Luar biasa. Selamat dari kejaran Alonso Lopez dan juga Ayo Ogura. Oke, Firmin Algier meraih kemenangan dan Vietti selamat masuk di tempat kedua. Ini balapan sulit banget, kita di press sehabis-habisnya sama mereka dan untung aja kita masih bisa melawan dan finish di urutan ketiga di balapan kali ini. Hari ini banyak banget yang crash tapi yang out of the race cuma 3 orang saja. Oncu, Garcia, Xavier Artigas. Ya, semoga di next race mereka bisa bangkit lagi dan bisa membuktikan diri. Oke guys, di klasemen kita bakal cek dulu. Firmin menggeser Asep di tempat pertama. Dan Surasep yang sempat memimpin jauh sekarang terpaksa turun di tempat kedua dengan jarak 1 poin saja. Oke, ini masih ada beberapa race lagi sebelum Valencia GP dan semoga saja kita besok di beberapa race ke depan bisa tampil bagus dan bisa meraih kemenangan. Paling enggak kita harus bisa finish di depannya si Firmin Algier agar kembali di puncak klasemen. Pokoknya besok kita bakal lebih semangat lagi untuk balapan di setiap race-nya.
Ada Phillip Island, Thailand, Malaysia, dan juga Valencia. Itu adalah sisa trek yang akan kita tempuh di sisa balapan kita untuk kelas Moto2 bersama Asep Surasep. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Gadir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Parc Ferme, where the third placed rider has just joined the other riders. Perhaps the hope was to aim for victory, but with opponents like that, there was really little that could be done today.